Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, SPD. Saya guru di SMP Satap 5 Solo Kepulauan dan merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Nah, pada kegiatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, namanya Ibu Yusnida, SPD. Dia merupakan guru juga di SMP Satap 5 Solo Kepulauan, mata pelajaran IPS, Bu ya. Nah, oke, Bu. Nah, oke, Bu ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik, Bu ya. Nah, Ibu, pada hari ini ya kita akan melakukan kegiatan observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan daripada observasi ini yang pertama, Bu ya. Yang pertama, untuk saya mengetahui selaku supervisor, ingin mengetahui persiapan-persiapan yang Ibu akan lakukan sebelum melaksanakan kegiatan supervisi di dalam kelas atau melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sehingga supaya gini ya, Bu ya, kalau untuk persiapan kan dalam nanti kegiatan pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar, Bu ya. Oke, baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas atau pada saat supervisi? Silakan, Ibu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama itu siswa dapat menjelaskan latar belakang perlawanan rakyat di berbagai daerah Indonesia terhadap penjajahan Belanda, baik itu perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda, itu perang Patimura, perang Padri, dan perang Diponegoro dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi kelebihan dan kelemahan perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia dengan tepat terhadap penjajahan Belanda, itu perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda, baik perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro dengan tepat. Itulah yang tujuan ingin saya capai. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin capai pada saat supervisi yang pertama itu dalam pengetahuan, Bu ya, itu menjelaskan latar belakang, habis itu menganalisis dampak timbulnya, habis itu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan, serta dalam kegiatan keterampilannya itu menyajikan perlawanan rakyat, begitu, Bu ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai saat nanti proses pembelajaran itu? Pada apa yang ingin saya capai pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, Pak, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saat berdiskusi kelompok itu hanya beberapa siswa saja yang mampu berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain, serta menciptakan suasana belajar kelas yang menyenangkan. Oke, jadi itu area pengembangannya ya, ingin masalah diskusi dengan kegiatan diskusi ya, Bu ya, yang ingin dikembangkan dengan suasana yang menyenangkan pembelajaran. Nah, oke, selanjutnya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, habis tadi Ibu sampaikan bahwa mampu berdiskusi aktif siswanya. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, silakan. Strategi apa saja yang Ibu akan lakukan? Di antaranya pertama itu
mendesain model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yaitu dengan menggunakan model problem based learning. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang menarik, diantaranya PowerPoint, gambar-gambar, serta video pembelajaran untuk menarik minat belajar siswa. Kemudian keempat itu merancang LKPD. Yang kelima, menyiapkan alat pembelajaran, diantaranya laptop, LCD, PowerPoint, bahan ajar, pengeras suara, dan Chromebook. Sementara ya. Kemudian yang terakhir, keenam itu memberikan ice breaking supaya siswa tambah semangat dalam pembelajaran. Ya, oke, luar biasa itu strateginya ya, mempersiapkan sangat begitu matang Bu ya. Nah, dengan poin ya, tadi ada membuat model pembelajaran yang kami bentuk berbasis learning, media-medianya luar biasa, habis itu alat-alatnya juga dipersiapkan oleh Ibu, habis itu ada melakukan speaking ya, ya oke, luar biasa Bu. Nah, setelah kegiatan seperti ini, kira-kira harapan Ibu nantinya saat supervisi di kelas, harapan Ibu kira-kira, silakan Ibu. Kalau harapan saya setelah itu murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif. Iya, oke. Pembelajaran khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik, dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, nah kira-kira di kelas mana Ibu akan lakukan pembelajaran ini pada saat supervisi? Ya, kira-kira tanggal berapa Ibu bisa melakukannya? Hari Kamis, Pak, tanggal 1 ya. Agustus 2024. Oke, sepakat ya Bu ya, kita laksanakan kegiatan supervisi ini pada tanggal 1 Agustus 2024 pada hari Kamis ya? Ya. Insya Allah Pak. Pada jam 3 tadi. Oke. Nah, sebelumnya bisa minta maaf nanti kalau misalkan saat Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas atau saat supervisi, anggaplah saya tidak ada ya, karena Ibu terserah saya akan mengamati Ibu dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Mungkin saya akan merekam, dan kegiatan-kegiatan yang Ibu akan area pengembangannya saya akan rekam supaya terlihat bahwa Ibu mengembangkan di area itu, seperti itu ya. Jadi anggap saja saya tidak ada, gitu ya. Oke Ibu, mungkin cukup kegiatan observasi pada hari ini. Semoga nanti supervisinya atau dalam proses pembelajaran atau saat saya mengamati Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang ingin Ibu sampaikan ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Silakan Ibu kalau ada jam mengajarnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya tunggu Bu ya. Iya. Oke. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Siap. Mari kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan sebagainya masing-masing. Doa dimulai. Sebelum kita belajar, ingin kita menyanyikan lagu nasional. Merinda, Ikram Sailun, Gading Armando. Siapkan buku dan pulpennya di atas meja, tasnya dimasukkan ke dalam laci. Ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan berdiri. Sebelah kanan dan tangan pasang dulu. Sebelah tangan dan kanan paksa, ya bagus, berikan aplaus sama-sama. Ada lagi? Ya Bu, Ya, silakan Polin. monopoli tidak paksa. Monopoli dan kerja
Ya, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, bagus. Terus. Jadi ada yang tahu gambar apa ini? Pahlawan. Bagus, berikan aplaus. Pahlawan itu adalah gambar pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, nampaknya kita belajar pahlawan nasional di Indonesia agar kita tahu bahwa di Indonesia itu perjuangannya. Kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran, proses basic learning dengan metode diskusi melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam membantu mekanisme pelaksanaan pengalaman pelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran utama, orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik, ketiga pembimbingan penyelidikan, empat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Kita gambar apa ini? Kemudian yang kedua ini juga gambar apa? Kalian video, kemudian kalian amati, kemudian ibu akan meminta kalian mengungkapkan pendapat kalian apa yang ada dalam video tersebut. Perhatikan ke depan. Rakyat Indonesia gagah berani dalam melawan penjajah. Ya, bagus, berikan aplaus sama kalian. Ya, Bu. Ya, silakan. Walaupun memakai bambu runcing, semangat juang rakyat Indonesia sangat besar. Ya, bagus. Ya, silakan. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ya, bagus, itu adalah pada semangat juang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, yang mana mereka akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan perhatikan kelompok masing-masing. Nah, itu ada 3 kelompok. Silakan perhatikan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang mana kelompok 1 terdiri dari berapa orang? Paulina, Nur Sapitri, Ririn, Rizka, Erwin, Rizal, dan Awal. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 1 temanya yaitu perang Patimura. Kemudian yang kelompok 2 yaitu perang Patri, dan kelompok 3 itu perang di Penegoro. Itulah masing-masing yang akan kalian kerjakan. Perhatikan dananya yang ibu tampilkan. Nah, itu sebentar kalian bagi kelompok begitu pada kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perhatikan. Yang silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD, bahan ajar, bahan produk. Silakan kalian buka di produknya. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Kan dikerja LKPD-nya. Guys. Tapi di bahan aja.
Kelompok 1 ada masalahnya? Apa yang ini kan dampaknya, dampak apa yang akan diterima dari peran ini, kemudian pendidikan dan kelemahan perlawanan rakyat di apa katanya? Ini sudah ada dampaknya, jelaskan dampaknya. Kalau sudah ini salah satu dampaknya cuma ini ya. Kalau kelompok 2 ada? Kalau kelompok 3 ada juga? Ada Bu. Mana yang? Kita lanjut ke tahap sesi diskusi. Tapi sebelum kita diskusi, kita satu semangat dulu. Silakan berdiri. Pauline, silakan pimpin teman-temannya. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dari kelompok 1 sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang peran Pancasila yang dibacakan oleh teman saya yang bernama Paulina yang sebagai pemateri. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Jawabannya, perlawanan rakyat Maluku
di bawah pimpinan Patimura terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda dilatar belakangi oleh banyak faktor sebagai berikut. Semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran, hongi dan kerja paksa yang membuat rakyat Maluku Sumatera menderita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan dampak yang ditimbulkan oleh perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Jawabannya, salah satu dampak perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Selain itu, Perang Patimura juga telah berhasil menyatukan dan mengorbankan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, analisis kelebihan dan kelemahan perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kelemahan perlawanan bersifat ke daerah, kalah dalam persenjataan, strategi perang yang buruk, adanya politik adu domba. Kelebihan, salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam perang Patimura adalah direbutnya band. Jawabannya, agama Kristen di Toraja diperkenalkan oleh seorang zending Belanda bernama Antoni Aris Pande. Agama Kristen di Toraja diperkenalkan oleh seorang zending Belanda bernama Anton Aris Pande Lostrek pada tahun 1983. Itu saja hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Silakan bertanya jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa korban dalam pelaksanaan perang Patimura? Berapa korban dalam pelaksanaan perang Patimura? Ya, saya mungkin akan mencarinya. Korban dalam pelaksanaan perang Patimura. Berapa korban perang Patimura? Ya, saya akan menjawabnya. Yaitu berapa tadi pertanyaannya, berapa korban dalam pelaksanaan perang Patimura, yaitu 159 orang. Apakah sudah puas? Puas. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya lagi. Akan menjadi lema dari kelompok 4 akan kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Dan perang Patimura tanggal berapa Patimura? Siapakah pemimpin perang dan tanggal tahun berapa terjadinya perang Patimura itu? Siapa yang jawab? Oke, saya akan coba menjawabnya. Pemimpinnya yaitu oleh Thomas Matulesi.
1829. Mungkin itu jawaban kami. Apakah dari kelompok 3? Kelompok 3 sudah jelas jawabannya? Sudah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa dampak perang Patimura? Apa dampak dari perang Patimura? Saya mungkin akan coba mencari jawaban pertanyaan. Saya akan menjawabnya, yaitu dikuasainya benteng Dorset oleh rakyat Maluku. Mungkin itu jawaban kami. Apakah dari kelompok 2 sudah jelas? Ada lagi? Mungkin dari kelompok lain? Ya. Silakan ditutup. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus itu sama-sama. Terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antara daerah, bermunculan kaum intelektual dan pembangunan jaringan irigasi. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Hari ini menangkan. Semuanya aktif. Terus ya, berikan aplaus pada ini. Sekarang Ibu akan membagikan kalian evaluasi untuk dikerjakan masing-masing individu. Oke, anak-anak sudah? Sudah belum? Nah, materi kita minggu depan lagi. Minggu depan kita akan belajar, yaitu tadi kan kita pelajari 3 perang Patimura, perang Diponegoro, dan perang Patri. Nanti minggu depan kita akan belajar 4 lagi, yaitu perang Aceh, Banjar, dan Sisingamangaraja. Itu yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta ketua kelasnya memimpin doa. Siap. Siap. Mas, kita istirahat. Mari kita berdoa meminta sama dari pekerjaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan hari ini, mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan dalam keadaan sehat walafiat.